Oke, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Yang minggu lalu itu membahas tentang pendahuluan interfacing dan peripheral, kemudian dilanjutkan dengan layer. Kemudian hari ini kita akan belajar bersama tentang CPU dan microcontroller sebelum kita masuk lebih jauh tentang antarmuka dan peripheral. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara mikroprosesor dan microcontroller. Tapi tidak detail. Pada kali ini saya akan mengulangi lagi, hanya mengulang saja apa itu perbedaan mikro dan prosesor. Yang pertama adalah mikroprosesor itu untuk aplikasi performa tinggi. Ini ya. Terus kemudian jelas biaya lebih tinggi, kemudian membutuhkan memori eksternal I/O, digunakan bisa ini arsitekturnya von Neumann. Sedangkan yang microcontroller itu di dalam chipnya sudah ada desain kompaknya, sudah ada memori dan I/O. Biayanya murah, kemudian menggunakan arsitektur Harvard. Terus pertanyaannya sekarang gini, kapan kita menggunakan mikroprosesor, kapan kita menggunakan microcontroller? Pada pertanyaan ini, jawabannya yang paling mudah adalah tergantung sistem mana yang akan kita rancang. Jadi sebelum merancang sebuah sistem, diperlukan analisa-analisa mendalam, analisa SWOT, sebaiknya menggunakan mikroprosesor atau microcontroller. Itu yang perlu diperhatikan saat akan mendesain sebuah sistem. Kemudian ini contohnya, contoh hardware-nya. Contoh hardware mikroprosesor adalah Zilog 80, Z80. Ini adalah mikroprosesor trainer ya. Yang sebelah kiri, nah yang ini. Yang ini adalah contoh mikroprosesornya Z80. Sedangkan yang ada di kanan itu, ini contoh microcontroller. Tipenya Arduino Nano ya. Jadi tipenya macam-macam. Ada yang Uno, Nano, Mega, dan seterusnya. Kenapa pakai Nano? Nah, ini ingin membandingkan saja. Ini Arduino-nya kecil ya, yang Nano itu kecil. Terus kemudian bedanya cuma memorinya dengan Arduino Uno. Tentunya Arduino Uno lebih besar. Ini contohnya perbedaan antara prosesor dan microcontroller. Kemudian struktur microcontroller. Struktur umum microcontroller meliputi unit ALU, Arithmetic Logic Unit, di mana operasi aritmatika dan logika nanti akan dilakukan. Kemudian unit memori, akumulator, tempat hasil operasi direkam, dan register. Register itu untuk unit pencatatan nanti, di mana informasi penting dicatat. Kemudian struktur microcontroller jelas tadi ya. Prosesor itu nanti berkomunikasi lewat bus data ya. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur CPU. Tadi dijelaskan bahwa arsitektur ada dua macam, von Neumann dan Harvard. Meskipun strukturnya mirip satu sama lain, mikroprosesor diproduksi dalam dua arsitektur yang berbeda. Perbedaan antara von Neumann dan Harvard yang terpenting adalah organisasi memori dan teknik pemrosesan instruksi. Dalam von Neumann itu yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini. Dalam von Neumann itu
data dan instruksi program digabungkan, tetapi data dan instruksi program dipisah dalam arsitektur Harvard. Itu bedanya yang von Neumann dan Harvard. Kemudian yang sering digunakan dalam mikroprosesor adalah arsitektur Harvard ya. Ini menurut Godfrey dan Henry. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan microcontroller. Microcontroller itu sirkuit terintegrasi yang ditempatkan dalam setiap komponen yang diperlukan untuk melakukan operasi tugas tertentu secara rutin. Tentunya kita program dulu ya. Arsitektur dasar microcontroller ya seperti ini. Prosesor core tadi contohnya ada Arduino Nano. Kemudian SRAM. SRAM ini static random access memory. Kemudian EEPROM, erasable electrical. Kemudian counter timer module. Ini jelas kita akan membahas ini pada pertemuan mendatang. Kemudian digital I/O module, ada serial, ada analog, interrupt controller. Nah, kesemua ini berkomunikasi lewat bus data, bus ya. Bus itu ada 3 macam seperti yang pertemuan sebelumnya. Ada bus data, bus kontrol, bus alamat. Ini arsitektur microcontroller secara umum seperti itu. Kemudian sekarang ada RAM. RAM itu adalah random access memory. Ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama volatil dan non-volatil. Kalau yang non-volatil itu bedanya apa? Kalau volatil itu memori kalau dinyalakan dia akan merekam, tapi kalau dimatikan dia menghilang. Memorinya menghilang. Yang volatil, memori yang mudah menguap. Memori akan mempertahankan isinya hanya selama sistem dihidupkan. Ini yang volatil. Kemudian yang non-volatil. Non-volatil ini meskipun sistemnya dimatikan, dia masih bisa menyimpannya. Kalau yang non-volatil. Ini contohnya flash EEPROM. Ini juga digunakan di microcontroller. Kemudian yang pertama kita akan membahas SRAM. SRAM itu adalah static RAM. Static RAM strukturnya adalah seperti ini. Nah, ini isi dari SRAM, static RAM. Ada DM, RW itu read write, CS cell select. Nah, cell select ini nantinya masukannya adalah 1 dan 0. Kemudian diode. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jangan lupa nanti materinya bisa di-download di e-learning. Ini hanya pendahuluan saja untuk perkuliahan pertemuan kali ini. Kemudian yang terakhir SRAM. Ini contohnya adalah pada RAM ya. Kalau di dalam RAM komputer itu kan kalau pernah melihat itu ada IC juga. Nah, itu juga IC RAM untuk memproses sebuah proses. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Nanti langsung diskusi dan materinya bisa di-download di e-learning kita. Semuanya sudah ada di situ semua. Ini pendahuluan garis besar apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Terima kasih.